kalau boleh mungkin nanti kalau pas di exam saya mungkin pakai bahasa Indonesia yang saya lebih nyaman ngajarnya dulu. Karena tadi sebenarnya memang karena saya kurang fit juga sebenarnya Bu hari ini, jadi beneran tadi sempat ngeblank. Jadi kayak sempat kayak bingung mau ngomong apa. Padahal misalnya kalau di rumah sering latihan sendiri gitu, misalnya sambil cuci piring sambil apa sering ngomong sendiri, cuma ternyata pas pelaksanaannya lagi ngeblank gitu karena emang juga lagi kurang fit juga gitu. Tadinya mikir sempet kayak kuat saya masuk hari ini gitu, soalnya mungkin rumah saya jauh juga di Bogor, jadi saya emang lagi kurang fit aja. Cuma kan kalau misalnya saya nggak datang nggak enak gitu kan, ini giliran saya untuk mikro teaching. Jadi ya saya tahu tadi mungkin memang banyak banget salahnya. Soalnya tadi saya juga jadi nggak banyak interaksi sama murid-muridnya, jarang ngeliat ke murid-muridnya juga. Lalu tadi di penyampaian materi juga menurut saya rasa mungkin siswanya juga kayaknya kurang paham, karena di situ ternyata menurut saya materi yang saya sampaikan itu sistem personal linear 3 variabel kayaknya susah juga untuk dijelasin 30 menit, dan itu saya juga ada kendala karena ngeblank, jadi sempat bingung untuk ngejelasinnya. Tadi juga dengan tulisan juga masih kurang jelas, terus kurang interaksi juga sama murid-muridnya karena emang sempat jadi agak gugup atau ngeblank juga tadi Bu gitu. Terus tadi tentang kuis juga itu sayangnya karena cuma di menit-menit terakhir, jadi saya nggak sempat jelasin, dan mungkin itu juga di siswa juga jadi kurang waktu untuk ngerjain soal yang ada di LKPD-nya, karena itu saya tahu mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk mengerjakan soal-soal di LKPD tersebut, karena di situ kan ada 2 soal tentang persamaan linear 3 variabel, sedangkan itu waktunya udah tinggal sedikit, jadi kebanyakan murid-murid nggak bisa nebak jawaban yang ada di kuisnya. Kayak gitu sih Bu, intinya saya lagi banyak ngeblank, maaf ya. Biasa aja ya, semangat ya Dep. Tadi Dep udah effort banget dengan bahasa Inggrisnya, itu luar biasa loh ya. Walaupun memang kalau kamu merasa masih banyak salah itu wajar, karena tadi saya udah bilang ya, itu bukan bahasa pertama kita gitu. Tapi kamu punya keberanian, itu yang kamu punya lebih, yang lain belum tentu berani. Kamu harus kasih self appreciation to yourself ya, karena kamu sudah berani menantang dirimu sendiri dan menunjukkan ternyata kamu bisa, and it's not that bad, it's not the end of the world ya. Jadi tetap semangat ini ya, jangan terus jadi. Mudah-mudahan kita harap exam masih yakin ya bisa bahasa Inggris. Gak apa-apa, coba ya. Sekarang coba dari teman-teman masukan untuk dia. Ada masukan? Ya, nama? Ya. Pertama-tama saya mau apresiasi diri dulu. Sebenarnya menurut saya secara PPT tadi PPT-nya tuh menarik banget, kayak banyak warnanya. Terus juga kalau nggak salah soal ceritanya itu ada 3 orang yang pergi ke Gili Trawangan, terus juga Devi sempat ngejelasin kayak kue-kue tradisional di Gili Trawangan itu ada apa aja, jadi kayak mengenalin budaya Indonesia ke siswa. Terus juga tadi previewnya itu sebenarnya soalnya menurut saya cukup menarik, tapi memang agak kompleks, jadi sayang banget nggak dibahas karena keterbatasan waktu. Di situ komen saya cuma di suara Devi, mungkin karena tadi Devi bilang lagi nggak fit, jadi suaranya tuh kayak sedikit kecil dan agak lemes gitu. Tadi sakit apa? Saya juga bingung ngejelasinnya, tapi saya kurang tidur, terus mungkin agak demam, pusing saya. Kira Nelly mau tampil ya. Ya, ada lagi?
Mungkin tadi sama saya juga mau apresiasi buat Debbie, tadi udah keren banget, udah keren banget kok, apalagi pakai bahasa Inggris. Nah terus cuman tadi itu saya lihat ada bagian yang di PPT itu udah kamu tulis, tapi kamu tulis ulang di papan tulis, jadi mungkin itu bakalan makan waktu. Mungkin lebih baik karena udah di PPT ya udah baca aja di PPT. Ada lagi? Ya, nama? Bulan. Dari saya mau apresiasi karena di PPT-nya tuh ada storyline yang insightful. Nah, minusnya sih menurutku yang bagian step dia ngejelasin astral TV itu ya prosesnya. Dia juga udah notice kalau misalnya maaf ini nggak cerita soalnya. Jadi better kalau misalnya emang ngajarnya step sambil proses mana yang lagi dia tunjukin. Ada lagi? Oke, untuk baby ini saran-saran dari teman-teman itu bukan berarti kamu salah ya, tapi ini masukan supaya kamu bisa lebih baik lagi. Tadi system of linear equation with variable itu kamu udah pakai bahasa Inggris, itu sebuah keberanian yang luar biasa. Itu kasih self reward lah buat dirimu sendiri. Abis ini jajan apalah buat dirimu sendiri. Kalau nggak ada orang yang mau jajanin ya jajan buat diri sendiri. Juga masuk tadi teman-teman bilang bahwa PPT-nya menarik. Contoh-contohnya juga menarik ya. Jadi ada seperti terowongan, ada kue-kue apa tuh? Cocorot, apalah gitu ya. Tadi kan ceritanya panjang ya. Nah di akhir slide itu si Budi pengen tahu harga kue-kue itu gitu ya. Tapi informasi tentang harganya kan ada di slide yang sudah lewat ya. Jadi mungkin ke depan di rekap ya, atau balik lagi ke slide sebelumnya. Tadi berapa info apa itu kan bagian dari mengidentifikasi informasi yang relevan dalam pemecahan masalah. Kalau kita kan biasa diketahuinya apa gitu ya. Nah, tadi apa diketahuinya? Balik lagi ke PPT yang sebelumnya itu. Harga si siapa tadi? Sekar beli apa? Gitu. Beli 3 bungkus apa, 3 ini apa, 3 itu apa kan gitu ya. Nah, jadi ketika kamu nulis persamaannya, anak akan relate dengan kondisi atau situasinya gitu ya. Jadi X itu sebagai apa? Harga si kue ini, Y harga si kue ini, Z harga si kue apa gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa jadi masukan buat Debbie. Semangat ya, you did great ya. Next, Inaya, gimana Inaya? Sebenarnya saya sendiri masih ngerasa agak grogi, masih agak panik, jadi kadang bingung atau canggung gitu buat ngebalas siswanya harus jawab apa gitu. Waktunya itu mepet, saya ngerasa materi akhir-akhir itu makin padat banget, terus waktunya mepet, jadi ada kuis yang dilengkap, tapi paling enggak tadi beberapa kebahas. Terus sebenarnya juga tadi masih ada penutupan, pengen nyampaikan kesimpulan antara dunia game sama dunia nyata gitu. Kita dunia maya. Iya bisa tadi Bu. Cuma jadinya cuma ditutup aja sama bagian LKPD. Terus tadi ada satu slide yang saya lupa, saya nyebutin udah kuis, tapi ternyata saya lupa sama masalah yang si wanita itu pengen beli meja kayu 260, jadi harusnya dibahas dulu soal, tapi jadinya tapi saya tetap maksudnya coba buat handle, jadi nggak apa-apa lupa, terus tetap saya bahas yang 51 dikulang 260 itu aja sih. Dari teman-teman apa masukannya? saya Ya. untuk
cara ngajar Ara udah bagus, habis itu udah sangat membangkitkan semangat kita semua ya di Indonesia ya. Ya tapi dari soal-soal yang diberikan itu lebih ke ini ya, ke suhu gitu kan ya, mungkin bisa divariasi, misalnya contohnya kayak tentang soal matematika, ada seorang anak mengerjakan 40 soal matematika. Nah habis itu misalnya untuk poin benarnya itu 4, habis itu poin salahnya misalnya -1, nggak jawab misalnya berapa kayak gitu. Nah itu nanti dihitung skornya berapa kayak gitu ya, paling untuk variasi soalnya aja. Ada lagi? Siapa lagi? Saya tuh tadi rasanya pas nulis di papan tulis itu karena hari ini saya kurang merhatiin siswa yang sebelah kanan. Kita mau kemana? Oke, teman-teman ada lagi? Ya? Panggilannya apa sih kamu? Bercahaya, Ara bercahaya. Oke. Untuk Ara ya, bilangan bulat kelas 7. Tadi itu sebetulnya pas dimulai interaktif banget ya. Tiba-tiba kayaknya energinya langsung gitu ya. Iya. Kayak ada semangat suasana ya apa di kelas. tiba-tiba melek semua gitu. Itu sudah luar biasa nih, anak ini punya energi yang luar Emang mood booster kelas Bu. langsung bisa membuat suasana kelas itu bergairah. Tapi tadi turun lagi begitu layarnya mati. Layar mati, terus ada spend time beberapa menit gitu, ada kendala, habis itu turun tuh. Kayaknya kamu juga gimana itu balikin ke awal gitu. Kayaknya kamu udah hilang nyawanya atau ya. Tapi itu satu hal yang wajar terjadi ya. Apalagi kalau ada gangguan seperti itu, kadang-kadang tiba-tiba moodnya atau membalikin moodnya itu agak susah. Tapi kondisi di awal tadi bagus ya. Terus tadi kamu juga memanfaatkan cerita tentang si wanita. Dia berhasil ke puncak apa? Antartika gitu ceritanya. Nah terus jadi anak bisa asosiat bahwa negatif yang besar itu sebetulnya lebih dingin gitu ya. Nah karena anak-anak itu belum pernah, mungkin ya anak-anak di banyakan di Indonesia atau di sekolah negeri belum pernah ngerasain negara winter gitu, kondisi musim dingin yang suhunya tuh negatif gitu ya. Seberapa dingin sih itu mungkin mereka belum kebayang gitu ya. Jadi kamu bisa ambil contoh yang lebih sederhana yang bisa mereka sadari sehari-hari. Misalkan kamu kalau beli es krim nyimpennya di mana? Freezer. Kenapa harus di freezer? Terus biasanya di kemasan es krim itu ada informasi simpan di suhu minus berapa gitu ya. Artinya kalau minus berarti suhunya gimana? Lebih dingin ya daripada suhu positif. Kamu pernah nggak sih ngerasain Jakarta tuh panas banget? Sering ya. Berapa derajat? Jadi kalau suhu 30 derajat nih di siang hari gitu ya, di sore hari suhunya 25 gitu. Mana yang lebih panas? Ya. Jadi semakin kecil suhunya semakin dingin gitu. Berarti artinya apa? Kalau negatifnya makin besar artinya bilangannya makin kecil sebetulnya gitu ya. Nah mungkin itu yang perlu dipahamkan dulu ke anak. Terus pas penjumlahan dan pengurangan, sayangnya itu menurut saya belum apa ya, belum konseptual yang kamu berikan. Jadi kamu kalau plus ketemu min gitu ya kasih taunya ya.
Nah itu agak susah buat anak mengerjakan seperti itu. Jadi harus dibantu dengan alat peraga. Apakah itu pakai garis bilangan ya? Misalkan kalau plus itu artinya maju ke kanan, ada yang bikin begitu. Kalau Bu Pipit tuh punya metode tuh. Pakai apa Bu Pipit? Nah, Mbak udah pernah diajarin belum sama Bu Pipit? Jadi dia kalau plus gimana dia? Jadi bukit ya. Ini plus 3. Misalkan kamu punya 3 tambah min 5 gitu ya. Kalau min itu lembah. Ini kalau saya salah mohon maaf ya. Kurang lebih Bu Putri itu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Min 5 nih. Lalu satu bukit sama satu lembah jadi longsor kan? Dia akan memenuhi ini. Jadi nanti ini saling cancel satu sama lain kan? Jadi tinggal sisa 2 lembah artinya 2 ya. Jadi pakai bantuan modeling visual seperti ini ya. Gitu. Ada yang pakai tutup botol misalkan. Biru itu positif, merah itu negatif misalkan ya. Kamu kumpulin tuh tutup botol ya. Terus kalau biru berarti 3 biru. Positif berarti 3 biru. Negatif itu berarti 5 merah. Nah, negatif tambah positif kan 0 ya. Berarti ini habis. Berarti tinggal 2 merah ya. Itu. Kalau minus gimana, Bu? Gitu. Kalau 3 dikurang min 5 itu gimana? Bisa nggak 3 dikurang min 5? Jadi kan kita punya 3 ya. Kalau kita mau ngambil ini 5 berarti kita kalau dikurang itu kan diambil ya. Berarti kita harus punya ini birunya ditambah. Tambah berapa? Supaya bisa ngambil 5. Kalau kita tambah 2 kan harus ditambah 0 ya. Tambahnya kan harus 0. Kalau ditambah 2 di sini juga tambah 2 kan. Supaya dia nilainya 0. Jadi kita mau apa? 3 dikurang 5 harus ditambahnya 8 ya. Saya lupa ya. Saya komplain beneran. Yang model lembah bisa juga. Coba siapa yang bisa jelasin? Kalau gurunya ngebleng, Kalau saya nggak lupa ya Bu, ya. kan 3 dikurang sama negatif 5. Berarti kan awalnya kita punya positif 3 kan, yang mana positif 3 itu berarti bukit, 3 bukit. Terus kan kita mau kurangin sama negatif 5. Kita punya lembah nggak di sini? Nggak punya kan? Berarti biar kita dapetin lembah sebanyak 5 itu tuh namanya kita ngegali 5. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita ngegali 5 lembah, itu kita juga ngehasilin 5 bukit. Supaya kalian tetap 0. 3, 4, 5. Nah, berarti kan sekarang kita udah punya cukup lembah buat kita kurangin gitu, kita coret. Berarti sisanya ada 8 bukit yang mana nanti jadinya positif 8. Oke. Ya. Apalagi bilangan bulat ini adalah konsep baru biasanya buat anak-anak, jadi agak sulit ya. Nah, jadi perlu bantuan visual, gambar, model ya, garis bilangan, bukit lembah.
Oke, itu ada pertanyaan? Terima kasih. Nggak ada? Oke, baik. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Tetap tetap semangat terus ya. Minggu depan kita lanjutkan. Oh ya, minggu depan kan UTS ya. Kemungkinan akan ada penggunaan ruangan yang tidak reguler gitu, tidak seperti biasa karena jadwal UTS. Jadi nanti tolong dicek lagi ruangannya ya. Dan kita cari oh iya, saya lupa. Minggu depan itu saya tugas UTBK jam 1 siang. Jadi mungkin kayaknya nggak bisa ngisi. Nggak bisa kuliah ya. Ada UTBK, saya harus tugas di UTBK. Kita cari waktu lain aja ya. Tapi kayaknya kalau hari lain cari waktu-waktu di mana ada kelas kosong.